أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rabi' bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, cobalah turunkan kepada kami suatu kitab dari langit yang dapat kami baca. Atau buatlah sungai yang mengalir airnya, pasti kami akan mengikuti dan mempercayai Tuhan." Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 180 surah Al-Baqarah. Akal harus tunduk kepada iman, karena iman ada di atas akal dan di atas segala-galanya. Segala yang bersumber dari Allah wajib kita terima. Tidak perlu banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak penting, karena iman adalah kepasrahan. Ingat, bukan berarti Islam melarang bertanya sama sekali. Hanya saja sebatas keperluan wajar bersifat logis dan ilmiah, tidak apa-apa. Iman dan keyakinan yang ada dalam hati wajib kita pelihara dari segala bentuk keraguan. Apabila terbersit dalam hati keraguan, akan menyebabkan rusaknya iman. Karena apabila kita ragu terhadap satu saja tentang Allah dan syariatnya, maka pelakunya menjadi kafir. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi manusia menuju Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kufur kepada Allah adalah dosa besar, jauh lebih besar dari dosa berperang pada bulan haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Orang kafir tidak sah ikrar keyakinannya sampai mereka menerima iman yang benar. Iman yang diawali ikrar berupa janji, diucapkan melalui lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan atau ibadah, merupakan tahapan keimanan yang sempurna kepada Allah. Muslim yang tidak merawat dan menjaganya dikhawatirkan akan menjadikannya ragu, yang pada akhirnya riddah, keluar dari agama Islam. Terdapat contoh perbuatan yang menyebabkan murtad. Yang pertama, menyembah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyembelih binatang atas nama selain Allah untuk dijadikan sesajen. Lalu yang ketiga, membuang Al-Quran ke tempat najis dengan maksud menghinakan. Adapun contoh perkataan yang menyebabkan murtad. Yang pertama,
mendustakan rukun iman, lalu berkata atau yakin Allah tidak kekal, berkata dengan yakin Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat, berkata kafir kepada sesama muslim, menghalalkan yang haram, berkata dengan yakin makhluk itu kekal, menyangkal ayat Al-Quran, dan lain-lain. Hendaklah setiap muslim menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang bisa menyebabkan kekafiran, memperkokoh keimanan dan ketakwaan, tidak menukar keimanan dengan kekafiran. Dan orang yang mati dalam keadaan murtad dan kafir kekal abadi di dalam neraka.